Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Kalau 3 penyidik senior KPK pernah berjasa tapi tidak lolos TWK, apa nggak boleh dipecat? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. 3 penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi yang kabarnya berhasil membongkar dugaan makelar perkara di KPK kini disebut-sebut sedang terancam nasibnya. Usai dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat mutlak untuk peralihan status pegawai KPK sebagai ASN. Dugaan makelar perkara ini seperti dilansir oleh laman detik.com terungkap dalam kasus ex-penyidik KPK AKP Stefanus Robin Patuju. Sementara 3 penyidik senior KPK yang menurut Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprabdiono terancam disingkirkan atas nama Novel Baswedan. Dia lagi, Ambarita Damanik dan Rizka Anungnata plus Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. 3 nama pertama selama ini dikenal sebagai Kasatgas penyidik KPK. 3 Kasatgas diberhentikan melalui TWK, padahal mereka menangkap makelar kasus dalam KPK, ujar Giri Suprabdiono dalam akun Twitternya @GiriSuprabdiono pada Kamis 3 Juni 2021 kemarin. Sosok AKP Robin yang dipecat dari KPK dalam kasus makelar perkara ini adalah penyidik yang baru bertugas sekitar 2 tahun, tetapi disebut Giri seperti alat yang digunakan untuk merusak KPK dari dalam. Ucapan Giri senada dengan Novel Baswedan yang merasa prihatin karena dirinya dan 3 nama tadi yang merasa berjasa mengungkap kasus makelar kasus tadi justru diupayakan untuk disingkirkan dengan alat TWK. Akan tetapi Firly Bahuri sebagai Ketua KPK menegaskan pihaknya tidak punya niat menyingkirkan pegawai lewat TWK. Bagi Firly, TWK dilakukan atas standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Karena tes yang dilakukan wawasan kebangsaan diikuti oleh 1.351 pegawai dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Hasilnya memenuhi syarat 1.271 yang tidak memenuhi syarat 75. Seru juga ya, polemik gara-gara TWK yang kini bak sinetron yang melibatkan kubu Firly dan kubu Novel. Kubu Firly saya artikan sebagai kubu yang mendukung dilakukannya TWK, lalu siapa saja yang tidak memenuhi syarat berarti kudu didepak dari KPK. Sementara kubu Novel bisa dibilang merasa sebagai pihak yang terzolimi, lalu termehek-mehek dan berusaha mempengaruhi persepsi publik. Dengan berbagai pernyataan yang mengarah pada titik yang sama, TWK sebagai alat untuk singkirkan Novel dan puluhan nama lain yang gagal dalam TWK. Lucunya, Novel ini tidak segera ngegas dengan membawa kasus ini ke ranah hukum sesuai aturan atau mekanisme yang berlaku. Atau kalau misalnya sudah, ya harusnya segera gaspol juga supaya di persidangan semakin jelas siapa pihak yang benar berdasarkan bukti-bukti yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pernyataan Giri Suprabdiono tadi juga ada yang janggal kalau dicermati. Seyakin itukah dia bahwa TWK memang dipakai sebagai alat untuk singkirkan 4 nama yang disebutnya tadi dengan memiliki bukti-bukti yang kuat? Jika alasannya adalah jasa dari 4 pegawai KPK tadi, sehingga seharusnya tidak boleh diberhentikan sekalipun gagal lolos TWK, logika ini lebih aneh lagi. Apa hubungannya, Bung? Ini kan urusannya dengan TWK. Ya jelaskan saja kenapa mereka tidak mampu lolos tes. Padahal ada lebih dari 1.000 pegawai lainnya justru mampu melewati screening TWK. Analoginya begini, kalau dalam perusahaan ada orang-orang tertentu yang pernah menangkan tender atau proyek besar, tapi lantas gagal memenuhi syarat untuk tes yang dilakukan pada masa mendatang. Misalnya perusahaan mau memastikan loyalitas mereka yang bisa berdampak fatal kalau memperkerjakan orang yang tidak lolos tes. Apakah yang tidak lolos ini juga tidak boleh dicoret? Bagaimana kalau lantas misalnya mereka terpapar pengajaran yang aneh, tersangkut kasus hukum, atau berpotensi melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan dalam skala lebih luas, lalu tidak boleh dipecat karena pernah berjasa bagi perusahaan? Begitukah Pak Giri? Semoga lain kali bisa bikin argumen yang lebih mantap. Kalau Anda memang benar-benar peduli dengan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, namun sementara ini, semoga bisa lebih bijak dalam menilai segala sesuatu, supaya tidak tergiring oleh opini mereka yang gagal lolos TWK, lalu merasa terzalimi. Begitulah kura-kura. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini.
Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Maju mundur Syantik ala Abbas dan Novel, ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Beberapa tokoh dan oknum di negara ini menempatkan diri mereka sebagai oposan, padahal mereka tidak politisi. Mereka justru pejabat yang diangkat atau dipilih untuk membantu pemerintah, tapi justru cenderung menyerang pemerintah. Hari-hari mereka lebih dikenal sebagai penyinyir daripada orang yang bekerja dengan benar. Prestasi seuprit tapi kontroversinya gede banget. Membantu pemerintah sedikit sekali, tapi menyusahkan pemerintah jadi hobinya. Ada sosok di MUI yang saya pribadi tidak tahu apa manfaatnya di sana, tapi jabatannya sudah sekjen saja. Dialah seorang Anwar Abbas yang kerap membuat pernyataan tidak membangun, kritik yang asal mangap. Pernah dia mengancam akan mundur dari MUI kalau Menteri Agama memberlakukan kebijakan sertifikasi penceramah agama. Dia kontra dengan kebijakan seperti ini, padahal publik sedang diresahkan dengan penceramah yang provokatif dan juga radikal. Kita jadi bertanya, apakah MUI punya kepentingan sendiri dengan penceramah model begini? Tidakkah mereka yang mengaku perkumpulan dari ulama seharusnya menawarkan dakwah damai dalam berbangsa dan bernegara? Saya hanya bisa menduga pada akhirnya orang-orang seperti ini bisa jadi membutuhkan keberadaan penceramah model sembarangan yang tidak terjamin keilmuannya, agar mereka yang bekerja dalam sektor agama tapi tidak ada manfaatnya buat agama menjadi tidak kentara, berbaur di dalam kumpulan orang yang tidak bermanfaat, lalu membuat satu keramaian, kadang menutupi kenyataan seseorang itu memang tidak bermanfaat. Dalam hal ini tertutupi oleh wacana di publik yang senantiasa kontroversi dalam bidang agama. Mereka berlindung di balik kekisruhannya, sehingga masih mengalir pendapatan setiap bulannya, walau sebenarnya dirinya tidak bermanfaat bagi negara. Publik sangat tahu itu, sehingga saat Abbas mengancam mengundurkan diri, sontak mayoritas publik mendukungnya. Saya pribadi menyayangkan hal ini sebenarnya. Sayang sekali, kenapa bukan dari dulu saja dia mengundurkan diri? Tidak perlu menunggu ada sertifikasi, karena bisa jadi dia tidak jadi mundur kalau sertifikasi penceramah belum terjadi. Sedangkan muak ini sudah hampir sampai di kerongkongan. Seakan mau mundur, kok malah maju lagi. Maju mundur Syantik dengan syarat dan ketentuan berlaku seperti Abbas ini juga dilakoni oleh oknum oposan lain seperti Novel Baswedan. Berkali-kali dia mengancam mundur dari KPK karena berbagai kasus. Yang paling diingat oleh publik adalah saat dia mengancam mengundurkan diri saat akan ada pengesahan RUU KPK. Dia bilang itu melemahkan KPK. Dia mengancam mundur jika RUU itu benar-benar kemudian disahkan. Ternyata ancaman Novel tidak ada yang takut, karena semua sadar KPK bukan Novel dan Novel bukan KPK. Hanya seoknum yang bekerja mencari makan di KPK. RUU diketok palu, tapi Novel masih tetap di sana. Katanya dia berpikir ulang dan menunda rencana pengunduran dirinya. Kemudian dia membuat alasan hanya akan mundur bila independensi KPK benar-benar sudah terusik. Yang menjadi indikator adalah apabila pengawas KPK dialihkan menjadi ASN. Baginya ASN tidak akan bisa bekerja secara independen. Lalu, cerita bergulir. KPK malah melaksanakan tes wawasan kebangsaan untuk hal tersebut di atas. Sebagian besar pegawai KPK lulus tes dan dinyatakan pantas menjadi ASN, tapi tidak termasuk Novel. Dia tidak lulus, tapi lucunya dia kemudian memberontak dengan berbagai sikap yang pada ujungnya tidak setuju bila dia dianggap tidak lulus dan ingin masuk di dalam barisan ASN yang dilantik. Kalau meminjam bahasa Novel, pegawai KPK yang sudah ASN dan KPK sudah tidak independen, tapi Novel ternyata tetap tidak mau mundur dengan rela dari KPK. Bagi saya, kedua sosok yang senang dengan wacana maju mundur Syantik ini pada akhirnya sudah tidak punya wibawa sama sekali. Pernyataan mereka cenderung hanya seperti orang yang mengkaburkan keadaan sebenarnya agar kinerja mereka yang tidak maksimal, kalau tidak bisa dibilang minim, tertutupi dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversi yang tiada henti. Mereka hanya takut tidak lagi bekerja di posisi sekarang, tapi saking takutnya dia justru mengancam-ancam akan keluar dan berhenti bekerja, agar seolah-olah mereka terzolimi dan pihak yang percaya kemudian mendukung mereka untuk tidak dikeluarkan dari sana. Mereka tidak ubahnya seperti kaum hijrah yang mengancam Tuhan untuk harus mendengar doa mereka dan memenangkan jagoan mereka menjadi presiden. Dia bilang, bila tidak dikabulkan, akan tidak ada lagi orang yang menyembah Tuhan. Lalu, ternyata Tuhan mengabulkan permintaannya. Dia lalu berkata, Tuhan,
Doa terakhir saya jangan dimasukkan ke hati ya. Itu cuma doa kontemporer saja Tuhan. Lalu dia pun kembali tetap berdoa dan meminta agar diberikan kepercayaan untuk menjadi duta usaha waralaba Indo April. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Adis bikin kagum publik di ajang internasional karena kata-kata bukan kerja, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Sejujurnya terkadang saya tak habis pikir melihat fenomena sebagian besar masyarakat kita yang memiliki sifat gumunan, mudah heran atau mudah kagum, terlebih hanya pada tampilan luar yang semata hanyalah gebyar atau kemasan saja. Makanya tidak heran jika para leluhur kita dari sekian abad yang telah lalu mewanti-wanti kita semua. Ada istilah ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Ojo gumunan berasal dari kata ojo yang artinya jangan, dan gumunan yang berasal dari kata gumun yang artinya heran. Sedangkan ojo kagetan memiliki makna harfiah yang artinya jangan mudah kaget. Yang terakhir adalah ojo dumeh, artinya janganlah kita bersikap mentang-mentang dan terlalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Nah, baru-baru ini di sosial media Facebook, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memposting di laman Facebook penampilannya di forum internasional C40 City Steering Committee beberapa waktu lalu, dan kemudian secara serempak disambut oleh para pemujanya dengan komentar-komentar beragam yang rata-rata memuji penampilan Anies sampai membawa-bawa soal calon presiden 2024 segala. Alkisah, seperti biasanya di forum internasional, Anies tampil dengan gagah dan menggunakan bahasa Inggris yang fasih dan lancar. Pada ajang itu ia melaporkan progres konkret dari DKI Jakarta yang telah dilakukan dalam hal advokasi perubahan iklim, dan atas usahanya tersebut terbilang sukses, membuat pengagumnya mirip cacing kepanasan, blingsatan tak karuan. Tak paham sebetulnya kagumnya di sebelah mananya. Kalau hanya sebatas fasih berbahasa Inggris, ponakanku yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar juga sudah sangat fasih, bikin melongo kami juga. Ada jutaan manusia di Indonesia ini yang fasih berbahasa Inggris. Lalu apanya yang dikagumi? Kalau kagum hanya karena soal bahasa Inggris keblingar, soal kata kalimat yang runtut dan dapat membius audiens, itu hanya soal permainan intonasi saja. Asal pandai memainkan intonasi sudah pasti keren. Seni dalam memainkan intonasi ditambah gestur yang mendukung sudah pasti epic. Anda bayangkan saja kalau misal seorang penyanyi cara membawakannya flat, kaku, dan gestur juga tidak mengikuti irama, sudah pasti tak enak didengar. Bisa enak didengar karena si penyanyi pandai memainkan intonasinya. Bisa enak didengar karena si penyanyi pandai memainkan intonasinya dan tepat sesuai non lagu. Begitu pula yang terjadi pada Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada yang istimewa. Lagi pula, seluruh dunia juga tahu kalau Anies Baswedan itu memang pandai dalam olah kata dan olah kalimat. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya sama baiknya. Indonesia ini bukan sedang mengadakan ajang mencari pemimpin yang pandai berbicara. Lalu apakah kalau pandai dan fasih berbicara, secara mendadak negara dan rakyat Indonesia akan sejahtera begitu saja? Indonesia ini sedang mencari seorang pemimpin yang bisa bekerja. Percayalah, tidak akan kenyang kita hanya dengan kata-kata saja. Selama mohon maaf tidak tunawicara, siapapun bisa menjadi pemimpin Indonesia. Seorang Jokowi memang tidak sepandai Anies Baswedan dalam berbicara, tapi faktanya apa? Mari bicara fakta. Survei Indikator Politik Indonesia pada 13 hingga 17 April 2021 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi berada di angka 85%. Gunakan akal sehat di saat pandemi yang menghajar semua sisi sendi masyarakat dan tidak hanya di Indonesia, tapi juga menghantam dunia. Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi sangat tinggi, yaitu 85%. Sisanya yang mungkin para pembencinya yang melihat dari sudut pandang negatif. Jadi sekali lagi, data yang berbicara. Data itu menggambarkan fakta. Maka dari itu berhentilah melihat segala sesuatu hanya dari luarnya saja. Tokoh yang memoles dan membranding dirinya terlihat istimewa, tapi faktanya tidak. Itu lebih dari orang munafik. Apa iya kita mengagumi orang munafik?
seorang Jokowi memang tidak pandai berbicara di depan audiens sebaik Anies Baswedan. Akan tetapi Jokowi pandai berbicara dengan rakyatnya. Cara berbicara Jokowi sederhana sekali, yaitu dengan belusukan. Itulah bentuk bahasa terindah. Dengan belusukan itu dia sedang menjadi pendengar yang baik dari rakyatnya, merangkul dan memberi sentuhan hangat. Jokowi dikenal seorang marketing yang baik, sehingga tak sedikit negara lain yang menjatuhkan pilihannya untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi fasih berbahasa itu tak hanya terlihat di forum saja. Itu hanyalah ajang. Namanya saja ajang, taubahnya ajang di panggung dengan sorot lampu gemerlap yang acap membuat otak kita lupa. Dan yang paling penting adalah tindakan dan bukti di lapangan. Sudah sejauh mana masyarakat merasakannya. Hal-hal yang mungkin dipandang remeh-temeh, tapi mengena dan dapat menjadi bola salju yang terus bergulir bagi rakyat banyak. Misal saja, contohnya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang sangat konsisten membantu UMKM, tak hanya di Jateng tapi juga dapat menjangkau seluruh Indonesia dengan lapak Ganjar. Sederhana tapi bermakna. Demikian, silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.